Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai gerak. Tetapi jika minggu kemarin kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup, pada manusia, sekarang kita akan belajar tentang gerak pada benda. Gerak pada benda didefinisikan sebagai suatu perubahan tempat kedudukan. Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika dia berpindah tempat dari titik acuan. Nah, titik acuan itu apa? Titik acuan itu adalah tempat di mana kita mengamati benda tersebut. Jadi misalnya kita mengamati mobil dari samping jalan, maka titik acuannya adalah samping jalan. Begitu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi gerak itu ada dua, yaitu gerak lurus dan gerak yang tidak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu apa? Yaitu gerak lurus yang lintasannya tetap dan kelajuannya tetap. Jadi dia berjalannya statis ya, tidak tambah cepat tapi tidak tambah lambat. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana lintasannya tetap lurus tetapi mengalami percepatan, di mana percepatan itu muncul akibat adanya perubahan kecepatan. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu misalnya sepeda motor pas jalan di jalan lurus dan tidak naik turun, tapi kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu yang di jalan naik turun. Kita langsung lanjut ke bahas yang satu-satunya ya. Ini gerak lurus beraturan. Oke, di sini ada 3 rumus yang bisa digunakan. Kita langsung masuk ke rumus-rumus ya. Tolong untuk rumus ini dicatat di buku catatan. Yang pertama ada V sama dengan S per T. Yang kedua ada S sama dengan V kali T dan T sama dengan S per V. Nah, keterangannya V itu kecepatan dalam meter per sekon, jarak S itu jarak dalam meter, dan T adalah waktu dalam sekon. Untuk mudahnya, gini. Rumus utamanya ini, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian kalau kita mau mencari jaraknya saja, maka V ini, T-nya ini kan naik ke atas, jadi dikali, gitu ya. Udah paham ya konsep matematikanya gitu. Langsung kita lanjut saja. Kita lanjut saja ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak ini dibagi menjadi dua, ada yang berubahnya dipercepat dan ada yang berubahnya diperlambat. Karena nanti akan berpengaruh. Ada beberapa rumus ya, untuk GLBB itu lebih banyak rumusnya memang. Ada VT sama dengan V0 plus AT, ada S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Itu bisa dilihat sendiri. Nanti untuk rumus-rumusnya Ibu akan masukkan di file yang Word ya. Nanti Ibu akan kirim file yang Word, di situ ada rumus yang lebih lengkapnya dengan keterangannya juga. Nah, VT itu apa? VT itu adalah ini. VT ini adalah kecepatan akhir. Jadi setelah diperlambat atau dipercepat. Kemudian V0 ini adalah kecepatan awal. Dan yang A ini adalah percepatan, T-nya waktu. Hampir sama ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya, Doni mengendarai mobil dari rumah ke kantor dengan jarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Berapa kecepatan rata-rata mobil Doni tersebut? Kita nomor 1 dulu.
Doni mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor dengan jarak sekitar 25 km. S-nya itu 25 km. Dengan waktu 2 jam. T-nya itu 2 jam. Kemudian, apa yang ditanya? Berapa kecepatan rata-rata mobil Doni tersebut? Kecepatan rata-rata. Kecepatan adalah V. Tadi rumusnya V atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya kita masukkan. Di situ 25 per T-nya itu 2 jam. Bisa dihitung, 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Jangan lupa dikasih kilometer per jam. Gitu ya. Untuk soal yang pertama, jadi kita hanya tinggal mencari gitu ya. Apa yang diketahui? Misalnya diketahui cuman jarak sama waktu. Yang dicari adalah kecepatan. Kita cari mana rumusnya yang itu. Gitu ya. Ibu rasa kalau untuk yang ini sudah pada paham. Ini tidak serumit yang GLBB soalnya ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dan setelah 10 detik kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda tersebut adalah berapa meter? Oke. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam, berarti itu tidak usah dihitung ya. Setelah 10 detik itu apanya? Itu adalah waktunya. Jadi, kita tulis ya. Waktunya itu 10 detik, 10 second. Kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Berarti kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh benda tersebut. Yang kita cari adalah S. Pakai rumus yang seperti ini. Kalian bisa hanya mengingat satu rumus pakai segitiga rumus. Gini ya. Ini kali, ini bagi. Susah ya nulis bagi. Bentar. Oke, jadi kita tahu tadi kalau mau mencari kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, kalau sekarang kita mau nyari jaraknya, ini jarak, berarti rumus yang kita pakai yang ini. Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya di sini ada 40. Dikali waktunya 10. Hasilnya berapa? 400. Tadi jaraknya dalam apa? Meter kan? Satuannya meter. Jadi jawabannya 400 meter. Soal kedua ini kesulitannya sedikit lebih tinggi daripada soal yang pertama tadi ya. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah mobil menambah kecepatan dari 50 km per jam menjadi 75 km per jam dalam waktu 5 menit. Percepatan mobil tersebut adalah, nah yang ini kita sudah masuk ke GLBB karena di situ ada percepatan. Oke. Kita langsung masuk ya. Nah, kalau di PPT yang Ibu di video ini yang Ibu bagi itu rumus-rumusnya kan seperti tadi. Ada satu lagi rumus tentang GLBB yang paling dasar, yaitu percepatan. Oke. Jadi percepatan atau A itu adalah delta V per delta T.
V-nya itu apa? V-nya itu V2 min V1 per T. Jadi delta T itu T-nya ya waktunya. Nah, T2 min T1. V2 itu apa? Ini adalah rumus GLBB yang lainnya ya. Silahkan untuk dicatat. V2 itu adalah kecepatan akhir. Jadi kecepatan kedua setelah mobil atau benda itu berubah kecepatannya. V pertama itu adalah V awal. T kedua itu adalah waktu yang kedua. T1 itu adalah waktu yang pertama. Kalau tidak ada maka T-nya dijadikan 1 gitu ya. Silahkan dicatat. Yang di file Word sudah ada, tapi yang di video ini belum ditambahkan. Kita langsung masuk ke soal yang ketiga tadi. Kecepatan. Sebuah mobil menambah kecepatan dari 50 km per jam. Berarti 50 km per jamnya itu apa? Itu adalah V yang pertama. Jadi 50 km per jamnya itu adalah kecepatan pertama. 50 km per jam. Kemudian menjadi 75 km per jam. Berarti 75 km-nya itu adalah V2-nya. Oke, per jam. Dalam waktu 5 menit, seperti yang Ibu bilang tadi, waktunya kalau 2 ya dimasukkan 2, tapi kalau 1 masukkan 1 aja. T-nya itu adalah 5 menit. Berapa percepatan mobil tersebut? Jadi percepatannya, ini Ibu hapus ya. Percepatannya sama dengan V2 min V1 per T. V2-nya kita masukkan tadi 75. Karena satuannya sama, kita tidak usah tulis ya. Kemudian min V1 itu 50 km per jam dibagi T-nya adalah 5 menit. 75 dikurangi 50 hasilnya 25 per 5. Oke, jadi hasilnya kalau dihitung adalah percepatannya itu 50 dimasukkan satuannya ini kilometer per tadi udah bukan jam ya, karena waktunya adalah 5 menit per menit. Oke. Jadi jawabannya percepatan mobil tersebut adalah 5 km per menit. Materi hari ini Ibu rasa hanya cukup GLB dan GLBB saja karena ada beberapa rumus ya. Jadi kita bahasnya sedikit-sedikit dulu biar kalian pahami rumusnya. Silakan untuk rumus-rumus yang ada di Microsoft Word, di file Microsoft Word untuk dicatat di buku catatan kalian, kemudian dipahami dan dihafalkan supaya nanti kalau mengerjakan soal tidak usah membuka buku. Ya, jadi dilihat itu apa jarak atau kecepatan atau waktu, kemudian satuannya. Karena kalau kita sudah mulai masuk ke rumus, satuan itu sangat penting. Jadi apakah dia meter, apakah dia sekon, apakah dia kilometer, seperti itu ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap, kurang rinci, karena keterbatasan juga ya. Semoga kita bisa segera bertemu di kelas agar pembelajaran dapat berjalan lebih lancar lagi. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 5M. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita akan diskusi di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi.